Apakah sudah terlihat, Mas? Belum, masih benar. Sudah. Baik. Jadi nomor 11 ini kan disuruh nyari daerah yang medan listriknya 0 ya. Ini ada dua pola. Yang pertama yang kejal, padat. Lalu yang kedua ini yang saya arsir yang di luar ini yang berongga. Yang kedua. Ini B1 ini maksudnya itu ya bola pertama ya. Lalu untuk B2 ini bola kedua. Ini ada kondisi 1 itu konduktor-konduktor, kondisi kedua itu konduktor isolator, kondisi 3 isolator konduktor, kondisi 4 itu isolator semua. Lalu di kondisi 1 ini kan ya kondisi 1 kan pada daerah K bola 1, bola pertama itu Q-nya itu sama dengan 0. Q-nya sama dengan 0 karena itu ya kan muatannya positif semua, terus itu konduktor, jadi tolak-tolak saling tolak menolak semua, jadi ke pinggir semua. Jadi kalau yang di daerah K-nya itu sama dengan 0. Itu singkatnya kayak gitu. Jadi lalu untuk yang di daerah L, di daerah L ini kan ada ini ya kosongan, cuman di ada itu karena yang bola kedua yang plus 2 Q sorry bola plus 2 Q iya, bola pertama ada plus 2 Q. Lalu kalau dimasukin ke rumus yang ini yang integral tertutup dA sama dengan Q per epsilon 0 itu jadinya ada, kalau diterusin nanti ada. Lalu untuk yang M, daerah M bola kedua itu 0 karena ini kan bolanya kan kondisi 1 kan konduktor semua. Nah kalau yang ditanyain itu di dalamnya konduktor itu, maka medan listriknya itu sama dengan 0 seperti itu. Lalu untuk yang daerah N bagian luar itu ada dari bola kedua Q-nya yaitu sebesar minus Q. Jadi nanti kalau diterusin pakai rumus yang integral tertutup EDA itu nanti ketemu hasilnya. Jadi ini kan yang ditanyakan kan yang 0 sama mana yang enggak kan. Jadi cukup cari, kalau ada hasilnya nggak usah diterusin karena pasti ada hasilnya. Kalau yang 0 yaitu jawabannya. Lalu kondisi kedua kan konduktor isolator ya. Nah pada bola pertama itu tetap karena bola satunya itu bola yang pertama itu konduktor, maka hasilnya tetap medan listriknya sama dengan 0. Lalu daerah L kan sama, tetap bola pertamanya konduktor, jadi Q-nya plus 2 Q, jadi ada medan listriknya. Lalu untuk daerah M, nah daerah M ini kan bola keduanya kan udah isolator, maka ada kalau di dalam bola isolator itu ada medan listriknya. Jadi sebesar minus Q, kalau dimasukin ke rumusnya integral tertutup EDA nanti ada hasilnya. Lalu untuk yang daerah N itu ada seperti ada karena isolator kan ada ya apa sebesar minus Q. Lalu untuk yang kondisi ketiga ini bola yang pertama ini udah jadi isolator, jadi dibalik kondisinya kayak yang kondisi kedua. Jadi karena isolator di dalam daerah K ini ada sebesar Q-nya itu sebesar plus 2 Q. Jadi kalau dimasukin ke rumusnya nanti ada medan listriknya. Lalu untuk daerah L, Q-nya itu plus 2 Q karena ini isolator ya. Oh bukan, emang ada. Jadi kalau yang daerah M itu karena ini konduktor, maka di dalamnya itu 0 medan listriknya.
dalamnya. Lalu untuk yang daerah N itu sebesar minus Q, jadi ada medan listriknya. Lalu kondisi terakhir, kondisi keempat, itu karena isolator semua, jadi ada ya, di dalamnya itu ada medan listriknya sebesar plus 2 Q. Lalu daerah L itu ada sebesar plus 2 Q. Jadi selama Q-nya itu nggak nol, berarti nanti ada medan listriknya. Lalu bola kedua ini juga isolator, yang daerah M itu Q-nya sebesar minus Q, berarti ada. Lalu dan daerah terakhir, daerah N, Q-nya itu ada sebesar minus Q, jadi ada medan listriknya. Jadi yang daerah yang medan listriknya itu nol, kalau dalam kondisi satu itu pada dengan nol itu daerah M. Lalu untuk kondisi keempat semuanya ada. Udah benar ya. Berarti untuk kondisi satu ini daerah K sama M, kondisi 2 daerah K, kondisi 3 daerah M, kondisi 4 ada semua. Nah ini semisal ada soal kayak gini mungkin bisa tanyakan ke dosennya. Ada beberapa pendapat yang kata untuk daerah N, yang maksudnya bola daerah luar, itu kan ada kuat medannya. Tapi untuk pada jarak infinity itu kan harusnya kan nggak ada sih, atau sangat kecil. Pada jarak infinity ya mas. Iya. Kalau yang isolator ini kan ada semua. Yang enter ke jarak infinity ini kan apa ya, dari rumusnya E kan kaki per R kuadrat. Misal R nya dimasukkan infinity kan bisa E nya ini kan mendekati 0. Tapi kalau jawaban kayak gini harusnya udah benar. Jadi informasinya mas. Ya informasi. Kalau disini dulu jawabnya yang N itu yang ada pada bola pertama isolator sama bola kedua isolator. Harusnya ada semua ada kalau infinity. Dan maksudnya E nya sama dengan 0 semua. Kalau tidak diketahui caranya mas. Oke. Oke, udah benar. Terima kasih, Tarik. Saya stop Oke, share mas. untuk nomor 80 aku bahas aja ya. Atau ada yang bisa. Ya, aku bahas bentar. Udah kelihatan kan hasilnya. Itu caranya, tapi ini saja jadi J sama epsilon 0 kali A per D. Nah, nanti coba dihitung aja. Yang itu kan yang ini 2. Terus yang ya maksudnya ini luas kan berarti banyak kali lebar. Ya 2 kali 6. Terus untuk yang jadi tinggal dimasukkan aja hanya. Nah, untuk yang ini kan yang biasa dibingungkan, polanya ini digeser ke sini. Berarti yang ada kan perbedaan di luasnya ini kan, yang segininya ini. Iya kan? Maksudnya yang kapasitor yang dari sini mengalir ke sini. Nah, berarti aksen ini sama dengan 2 cm dikali jarak segini aja kan yang di buku yang dihitung. Nah, berarti 6 min dp, jadi segini. Nah, cm berarti 2 kali 6 min dp. Ini aksennya. Nah, agar C aksen sama dengan 3 per 4 C, maka aja epsilon 0 kali aksen per D, 3 per 4 epsilon kali A per D. Nanti tinggal coret-coret epsilon kali sama D-nya, tinggal perbandingan luasnya. Nanti tinggal dimasukkan ketemunya 1,5 cm. Itu sih. Nah, untuk yang nomor 10 ini,
hampir sama kayak nomor 9, cuman kita cari dulu. Satu ini kan pelat jajar. Terus yang C2 ini dua bola sepusat, yang C3 ini dua silinder sepusat. Nah, tinggal lihat rumusnya aja. Epsilon 0 kali A per D, yang tinggal dimasukkan A sama D-nya. Nah, untuk yang C2 ini 4 pi epsilon 0 kali AB per B min A. Tapi jangan lupa satuannya Farad. Ini, rumus bola, terus yang ini rumus silinder. 2 pi epsilon 0 kali L bandingnya log per B per A. Nah, untuk ngitung C total, nah ini kan C2 sama C3 ini kan paralel, jadi dijumlah aja C2 tambah C3, terus di satu. C2 tambah C3 ini di paralel, terus diseri sama C1 berarti C2 tambah C3 kali C1 per C2 tambah C3 tambah C1. Nanti ketemu C2-nya berapa, sebanyak paralel. Nah, terus untuk nyari beda potensial PAB dari titik ini ke titik ini sama titik ini ke titik ini. Nah, berarti kan kita nyari Q totalnya dulu. Q total kali 6, nanti Q totalnya dari sini. Kalau udah ketemu, PAB ini kan CAB per CAB, ya kan? Muatan AB ini dibagi kapasitor AB. Sedangkan muat CAB ini, karena ini apa itu muatan ya, muatan itu dalam rangkaian lurus itu sama. Jadi CAB ini sama C total dibagi C2 per C3. PBC juga sama caranya, di satu sama dengan C2, terus rumus Q-nya C kali V, C2 kali V, ini nyari muatan Q1 Q sama Q total. Ya, terus yang kedua ini, nah untuk yang Q1 ini aku nganggapnya yang di C2 atau yang di C3. Kalau yang di CAB masih kalau Q1 di sini. Satu di sini itu sama kayak ini. Kedua ini yang ini, gitu. Untuk rumus usahanya sama dengan setengahnya C total kali 6 kuadrat. Satuannya Joule. Oke, itu asistensi pada hari ini. Ada yang kan? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin masih diakhiri. Ini ya, teman-teman bisa izin on cam dulu juga. Mau buat dokumentasi. Halo, Ya, baik Mas. sebentar ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, bentar. Satu, dua, tiga. Oke, makasih teman-teman. Oke, sekian asistensi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.